Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Anak-anakku kelas 8, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat baik dan yang pasti kalian harus tetap semangat. Meskipun sementara ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar. Akan tetapi hal itu tidak menyudutkan semangat kita untuk terus belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Semoga doa kalian tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan belajar seperti ini. Dan semoga segala penyakit khususnya di pandemik sekarang ini segera berakhir agar kita dapat bertemu lagi dan dapat melakukan kegiatan belajar secara langsung. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi sedikit menjelaskan kepada kalian melalui video pembelajaran ini. Kira-kira ada yang sudah tahu materi apa yang Ibu sampaikan kepada kalian? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan memberi sedikit dulu. Halo anak-anakku kelas 8. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai apa itu puisi. Dan untuk hari ini kita lanjutkan mengenal jenis-jenis puisi. Ditinjau dari bentuk dan isinya, puisi dapat dibedakan menjadi jenis berikut. Puisi epik, yakni suatu puisi yang di dalamnya mengandung cerita kepahlawanan, baik kepahlawanan yang berhubungan dengan legenda, kepercayaan, maupun sejarah. Puisi naratif, puisi yang di dalamnya mengandung suatu cerita, menjadi pelaku, perwatakan, setting, maupun rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin suatu cerita. Puisi lirik, puisi yang berisi luapan batin individual, penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap maupun suasana batin yang melingkupinya. Puisi dramatik, salah satu jenis puisi yang secara objektif menggambarkan perilaku seseorang, baik lewat lakuan, dialog, maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu. Puisi didaktif, puisi yang mengandung nilai-nilai kependidikan yang umumnya ditampilkan secara eksplisit. Puisi satirik, puisi yang mengandung sindiran atau kritik tentang kepincangan atau ketidakberesan kehidupan suatu kelompok maupun suatu masyarakat. Puisi romans, puisi yang berisi luapan rasa cinta seseorang terhadap sang kekasih. Ini disebut dengan puisi romantis. Puisi elegi, puisi ratapan yang mengungkapkan rasa pedih dan kedukaan seseorang. Ode, puisi yang berisi pujian terhadap seseorang yang memiliki jasa ataupun sikap kepahlawanan. Himne, puisi yang berisi pujian kepada Tuhan maupun ungkapan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Balada ibu yang dibunuh. Ibu musang di lindung pohon tua meliang, bayinya 2 ditinggal mati lakinya. Bualan sabit terkait malam memberita datangnya waktu makan bayinya mungil sayang. Matanya berkata pamitan, bertolaklah ia dirasukinya dusun-dusun semak-semak taruhan harian atas nyawa. Burung kolik menyanyikan berita, panas dendam warga desa
menggetari ujung bulu-bulunya, tapi dikibaskan juga. Himne merupakan sebuah puisi yang berisi pujian untuk Tuhan, dewa, pahlawan, tanah air, atau alma mater dalam dunia sastra. Dewasa ini himne menjadi sebuah puisi yang dinyanyikan. Ya Tuhan kami telah terpuruk dalam lautan dosa. Detik, menit, jam kami terendam dalam dosa. Pikiran yang mendua, hati yang lugu. Ampunilah kami, ya Tuhan kami. Ode merupakan puisi yang berisi sanjungan atau pujian. Kata-kata yang digunakan bernada anggun tapi resmi. Contoh, guruku, cahaya dalam kegelapanku, pengisi semua kekosonganku, penyejuk kelayuan hatiku. Kau sinarkan segala kebodohan, kau terangi setiap sisi jiwa, kau terjang segala pandang negatif. Sungguh mulia hatimu, sungguh besar pengorbananmu, sungguh tak ternilai keikhlasanmu. Jasamu bagai emas mulia, takkan terganti sampai maut menjemput, takkan tertutup oleh keburukan dunia. Guruku, terima kasihku dari dalam lubuk hatiku. Epigram adalah puisi yang memuat tuntunan dalam hidup. Contoh dari epigram puisinya: hari itu tak ada tempat berlari, tak ada tempat bersembunyi, tak ada memohon belas kasih. Semua sudah menyatu. Amal satu-satunya penolong, amal satu-satunya cahaya. Merintih tiada berarti, menyesal tiada berguna. Barulah sadar dunia yang fana, memuat pengingat untuk beramal selagi masih hidup. Romansa. Kata romansa berasal dari bahasa Prancis, yaitu romantis, yang berarti keindahan, perasaan. Romansa merupakan puisi yang baru, yang merupakan luapan perasaan cinta kasih. Contoh puisi romansa. Kisah ini hanya kau dan aku. Tak ada ketiga, keempat, kelima. Aku adalah kau, kau adalah aku. Senyummu adalah kebahagiaanku, tangismu adalah laraku. Citamu adalah wajibku, karena aku adalah tulang rusukmu. Karena kau adalah tulang rusukku. Contoh puisi elegi. Dalam erangan jiwa, aku menangis mengingatmu. Dalam pilunya hati, aku bersujud kepadamu. Dalam ratap tangisku, aku berserah kepadamu. Renungi semua dosa dan khilaf, takutku dan sesalku. Merangkai doa selalu kupanjatkan. Ya Tuhan, ampunilah dosaku, ampunilah khilafku.
Contoh, lihatlah kami. Peluh dan keringat adalah kawan kami. Banting tulang adalah kesetiaan kami. Kekurangan adalah kelebihan kami. Penderitaan adalah keseharian kami. Tapi lihatlah dirimu. Tertawa di atas peluh keringat kami. Bersantai di atas rebuknya tulang kami. Berfoya di atas kekurangan kami. Kau curi semua hak kami. Kau curi sesuap nasi kami. Kau berlimpah harta atas nama kami. Kau berjanji atas nama kami. Kami hanya cukup diam di atas sajadah kami. Semoga Tuhan membalas kedoliman ini. Puisi baru berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu distikon adalah puisi yang terdiri atas 2 baris dalam tiap baitnya. Contoh, pandanglah mata ibumu, sayu namun penuh kasih sayang. Pandanglah mata ayahmu, tegas namun penuh kasih sayang. Untukmu mereka berjuang agar kau sukses dunia akhirat. Terzina adalah puisi yang terdiri atas 3 baris dalam tiap baitnya. Contoh, ayah, tajamnya matamu menyeratkan kekuatan dalam mendidik kami untuk tegap. Ya, kuatren adalah puisi yang terdiri atas 4 baris dalam tiap baitnya. Mulai menyeruak pelan, kenangan masa kecil dulu. Mulai teringat pasti, peluhmu untuk tawaku. Kini semua tak serupa, tawamu bahkan tak bisa kuperjuangkan. Tawamu tak bisa kupandang, oh ibuku tersayang. Ayah, tajamnya matamu menyiratkan kekuatan dalam mendidik kami untuk tegap. Ayah, otot tanganmu tak pernah lelah membimbing kamu selalu maju ke depan. Terima kasih selalu kuucapkan atas semua pengorbanan dan letihmu. Semoga Tuhan selalu menjagamu. Sektet adalah puisi yang terdiri atas 6 baris dalam tiap baitnya. Contoh, bangunan reot kayu tua, atap jerami yang mulai tertembus, pintu yang tak lagi rapat, tanpa jendela melihat dunia, rintikan hujan tak lagi bisa dibendung, rumahku, kenanganku. Queen adalah puisi yang terdiri atas 5 baris dalam tiap baitnya. Contoh, detak jantungmu mengubah hidupku, gerakan halusmu menyeruak jiwaku, tendangan kencangmu menengok dunia. Selamat datang putri kecilku. Oktav stansa adalah puisi yang terdiri atas 8 baris dalam tiap baitnya. Selama langit masih biru, selama awan masih putih,
selama matahari masih bersinar, selama siang berganti malam, selama bintang bersama bulan, kupanjatkan selalu doaku. Semoga kau sehat selalu, oh ayah, ibu. Siapa aku ini? Hamba yang tak rajin sembahyang, tapi menuntut berumur panjang. Tak tahu malu diri ini. Ingin bisa selalu berdiri, ingin selalu dipandang orang, banyak rezeki tanpa jauh dari kandang. Ingin semua serba pasti. Siapa aku ini? Tanpa ada ikhlas hati dan berserah diri. Contoh dari soneta. Soneta merupakan puisi yang terdiri atas 14 baris dan terbagi menjadi dua bait pertama berisi masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Soneta berbeda dengan puisi baru lainnya. Perbedaan ini terletak pada ketidakbebasannya dalam hal rima. Rima pada bait pertama sama dengan rima pada bait kedua, sedangkan pola rima pada bait ketiga sama dengan rima pada bait yang keempat. Tugas untuk kalian kelas 8A, setelah kalian menyimak, kalian salin ke buku tugas. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker.